oleh firman Tuhan. Amin. Oke. Satu hal yang sering kali ditakuti oleh pengantin adalah kalau disuruh menghafal. Jadi biasanya kalau ada pengantin, Om, ada menghafal nggak Om nanti? Nah itu yang sering kali ditakuti orang. Malah ada yang nggak jadi diberkati gara-gara disuruh menghafal, nggak jadilah katanya. Tapi di sini enak pengantin, saya nggak suruh menghafal, tinggal nanti haleluya, saya berjanji katanya. Tapi dampaknya takut juga aku nanti janjinya nggak diingatnya, soalnya aku yang nyebutin begitu. Jadi biarlah saat ini kita bahas masalah janji mereka. Inti dari janji mereka ini sebenarnya adalah bahwa apapun keadaannya, baik suka, baik duka, baik sehat, baik sakit, baik senang, baik susah, apapun keadaannya, siap menjadi suami yang baik, siap menjadi istri yang baik. Itu intinya sebenarnya. Nah, hanya masalahnya seperti yang sering saya bilang bahwa kadang-kadang kalau memasuki masih pengantin begini masih setengah sadar, saya bilang kan. Ya kemarin dia bilang iya kok gini kali ya Om, katanya. Udah setengah sadar begitu. Kenapa? Karena baru memasuki pun banyak pergumulan. Udah MBS kita, udah hari-hari waktu, tiba-tiba corona, lockdown, kan? Jadi pikiran ya kan. Baru setengah sadar. Tapi nanti setelah beberapa waktu kemudian ke depan makin sadar itu, yakin. Kenapa? Akan makin banyak tantangan, akan makin banyak persoalan. Ada senang, ada suka, ada duka. Tapi dalam semuanya itu, saya tantang, saya mau kedua pengantin ini hari ini benar-benar bukan hanya haleluya saya berjanji, tapi benar-benar janji itu berasal dari komitmen yang kuat. Amin. Karena kalau saya ditanya, kalau kamu memberkati orang, apa yang paling kamu rindukan? Kalau aku ditanya sebagai pendeta, kalau memberkati orang ini, apa yang paling kurindukan? Yang paling kurindukan adalah kedua mempelai ini bersama sampai putih rambutnya, lalu kemudian sampai mati bersama-sama. Itu yang paling kurindukan. Nah itu sebabnya saat ini saya mau kedua pengantin ini benar-benar mengambil komitmen yang kuat. Ada satu bagian firman Tuhan yang kalau dalam pemberkatan sering kali saya bacakan di dalam Filipi pasal yang keempat mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya baca Filipi pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Kita baca sama-sama ayat 13-nya, yuk. 1, 2, 3, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kedua pengantin aja baca ya, buat kuat ya. 1, 2, 3, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu maksudnya apa? Ini yang di atas. Baik itu dalam hal kekurangan, baik dalam kelimpahan. Dalam segala perkara, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, kelimpahan, kekurangan, semuanya dalam segala perkara katanya dapat kutanggung. Nah, itu yang saya rindu dan itu sebenarnya isi janji kalian di hadapan Tuhan. Baik dalam keadaan suka duka semuanya dapat ditanggung. Labo waktu senangnya ngencakam senyum meriah kurun duduana, tapi waktu susah pesada hari. Aku belajar arah kesusahan. Ya, di kamar teman-teman dengan bereda, si paling menonjol KJ.
waktu teman-teman kam singgol nondong-nondong ras bulang-bulang kam dia mengerondong kang bro mau ge atau lang jumpa langsung jadi gitu, jumpa angkat gitu. Semua kita pernah berteman gitu ya. Waktu kita pacaran gitu, apa yang paling menonjol di situ? Kai, kai, labo, apa tuh? Yang paling nonjol di situ ati ngena, ya kan? Makanya, lalu kemudian kalau udah ngena ati, nah di gua ngena ati, nah iya. Lewat arah rumah nih pengkerah nih beda terabat tuh kata orang. Nah itu kan halusinasi itu kan, nggak sadar dia. Nah hanya gini, aku mau bilang gini, waktu kanggur jabu, yakinlah hati ngenai pagi tertahan sada bulan ini dengan saya. Yakinlah. Gue pengalaman kini tuh talang. Wakaplah tahan sada bulan pe 2 minggu pe tiju. Iya. 2 minggu pe go kalambung egak sada darami. Kenapa? Karena ate ngenandai go benne, go rasje, go jekrina, go benne ate ngenandai. Maka bagi kendu. Adi go kita jabu lanai ate ngena si penting. Ate kelam si penting. Jana aku belajar arah akur keluarga 10 tahun. Tapi keluarga bagi sekolah, lid deba keluarga 50 tahun. Bacikam ganjangan sekolah si 10 tahun dengan ya keluarga bacikam. Beda ingana sekolah be bacikam, beda cara sekolah be bacikam, beda tantangan be bacikam. Tapi 10 tahun aku jabu. Maka 10 tahun melala tantangan, arah tantangan maka melala ke aku belajar artikel. Arah penyakit, wow, di sana banyak kali aku belajar mengasihi. Aku anakku dua anak operasi. Jana unik waktu lahir anakku 2 anak operasi saya ada pelangan BPJS waktu maka dari pindah ke Arjabu bagi apa senari kalau aku mulai bawa ke rumah sakit ampar kenje nina kamlang urus BPJS gratis nina aku mulai bantroah harga 50.000 tak 2 lembar 2 kain panjang adat ngetasa. Artinya pada waktu dan dua operasi kan, dua operasi. Nah, aku senang kali tuh, bersyukur kali aku diizinkan dokter yang mengoperasi istriku, diizinkannya aku masuk ke dalam ruang operasi. Lihat kamu bapak-bapak cenda pernah kamu masuk ruang operasi? Lambe, aku pernah kubahas. Maka uga 3 lapis ipotong, ibelah aku pindah. Uga penderitaan aku pindah. Maka basiye krina galang berpura artikel. Maka waktu lahir anakku kedua kan berhenti kuman dokter ya tutup saja nih karena dokter gua kini pendeta gua bias 2 ukuri lebih katanya. Lalu kemudian kupikir udahlah dokter mikiri kenapa aku bilang gitu karena penderitaannya itu loh melahirkan dengan operasi dua kulihat semua. Lalu kemudian ditutup. Sebenarnya lalu istriku bilang gini, situ nakal katanya. 10 kali nari pebel tak kue belah, aku siap tadi cekam. Harmonis ya. Cie gitu. Bahasa. Tapi itulah faktanya. Kenapa bisa begitu? Karena memang kegelengan ATE labanci bandingkan tarukai. Lahir anakku serumah laku dia ngatakan sama mantigan menondong rehniku enak kepunduena nondong langit aku ngatakan sebagai enak wisna cucikan siti tolong ke laku dia ngatakan sebagai kubaba wisna ku kamar mandi ku cuci.
supaya pamer sebentar ya. Lalu setelah itu pulang ke rumah, akan aku beri bidan bersih isa. Mikir aku bape bersihan kuban ngasang ban bidan. Emang aku tukur kena alkoholna, tukur kena alatna serumah. Bekas operasi naik aku bersih isa kena menjadi kuban ratu. Karena aku belajar ati keleng. Benai ati ngenandai, turah ati keleng. Jana ati keleng banding keras ati ngena. 1000 kali lipat harmonisen ban ati keleng rasan ati ngena. Sebab ati keleng ati ngenandai sandiwara melala poleset, tapi di ati keleng uga PJ gua ati keleng. Dan itu belajar banyak kali, belajar dari kesusahan malah. Maka Hendina Paulus baik susah, baik senang, kelaparan. Tadi bicara kekurangan, kami lah asing man kami kekurangan. Kelimpahan ya sedang menantilah. Tapi kalau kekurangan biasa, bayangkan dulu merintis bereda lead jemaat ya mungkin sekitar 12 kala anak sekolah klina. Askai gak dulu persembahan. Jenari kami keluh, emang ketukur ikan teri galang-galang, belah banci belah dua, murah kargana. Jadi kekurangan itu biasa, tapi dalam kekurangan banyak belajar ati keleng. Nah, lalu yang aku mau kita lihat sama-sama begini, kan dibilangnya kan, lalit si asing membangku baik kelimpahan, kekurangan, senang, susah dan sebagainya. Krina perkara baik senang baik susah. Krina banci ku tanggung Nina Paulus. Jana kai rahasiana ia banci menanggung penderitaan, kesusahan, kesenangan. Kai ugaban acarana maka ia dapat menanggung. Nina segala perkara dapat kutanggung nenduk Rina. Kai Nina di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa Paulus sanggup? Ini kitab kaya. Filipi. Tak dulu Janari tulis Paulus surat Filipi. Bas penjara nari. Bayangkan ditulis dari penjara. Saya tulisna sada ayat si luar biasa bas penjara nari yang nulis Nina kainina bersuka citalah senantiasa kau dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka cita. Bersuka cita kamu. Iya bas penjara nari. Kamu dari kamu gak terbantu sukacita. Kita senang pengen susah siapa sukacita. Dia dari penjara, dia bilang bersukacitalah umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena dia hadapi itu semua di dalam Yesus. Kesusahan, kesenangan dia hadapi di dalam Yesus. Maka Paulus enda situhuna ia kalah berjabatan naik, kalah terkenal naik. Tadi kena ekrina rina sampah ekrina nina. Mencabut tandaina Tuhan Yesus. Mencabut tandaina Tuhan Yesus ala kena krinana ibas Tuhan Yesus. Maka nina semuanya dapat kutanggung di dalam Dia. Maka bandu sebelum manbadu kedua pengantin. Baik senang, baik susah, hadapi krina pagi bas Tuhan. Maka kam ngasuk ngada bisa pagi, ate du kelengai peturah tengah-tengah keluarga. Oke, kedua pengantin aku tahu lah, dua-dua sudah di dalam Tuhan sehingga mereka bisa hadapi dalam Tuhan. Dan aku udah bilang juga sama mereka nanti KIP masalah lu ceritakan bangku ya ninggu. Maksudku bimbing ia dalam Tuhan. Kam keluarga, kam orang tua, kok kam di dalam Tuhan. Bagikan dulu, ada penting. Karena lah kali mungkin ini kam piga-piga, lah kali 3 kali aku korban manbandu. Salah sita umur tak nggak sandikan, oke? Bagikan dulu, penting kalian. Adilah nakam bas Yesus, mati masuk neraka. Uturikan alu kelengate, bagikan ya. Adilah nakam bas Yesus, isi bekam, gua bayar na bekam, gua pejabat tendu, mati pasti masuk neraka. Kuturikan arwah ate kelang manbandu. Mungkin lah pagi bagikan dulu. Adilang nakam bas Yesus, kam pasti masuk neraka.
Kenapa? Karena hanya satu yang pernah turun dari sorga dan turun ke bumi. Lalu dia bilang, aku dalam ku sorga. Adilit si deban dalam ku sorga, turuhkan bangku si pernah turun nusur sorga nari. Melarang Nabi, lari sada pe nusur sorga nari. Sada dengan sa nusur sorga nari. Maka katakanlah sadangan sa akun sa dalam ku sorga, lari tertogan sebab ia ngensa pernah sorga nari. Terserah kam te atendu te lang atendu lang kam pagi ngalakan sa sorga atau neraka mati kita pagi lah begini pi begini nakala karo na de babagu mati ah begini pinipin malah ne bugucap kagi kai manina gue ya mati gue ya bangkat pas kematian nari begini pi degre mana ada saksi pernah orang bangkit dari kematian lalu kematian itu kayak mimpi, mana ada itu lah pernah kalak mati bangkit kalak tuhukal mati tadi begini pinipin gak ada itu adilingkin laku ikut gak ada itu. Tapi si katakan sa aku dalam ku sorga, ia ku nusur sorga nari. Katakan naman bandu resman bangku, aku dalam ku sorga nina. Lakam te terserah kam. Lakam gim kalau kenca terserah kam. Dari isi berugi, kam kenca si rugi. Tapi kalau ulah aku dituntut di bata, maka bas-basa kuturikan man bandu. Tuhan Yesus ngenca pernah nusur sorga nari. Jangan katakan na ia ngenca dalam ku sorga. Adi bas-basa banci dengan tarik dulu kesah dua kesempatan dengan membantu aku melala temanku lain orang namate bas korone dan bekam mengeraskan hati dengan sombong dengan kam nandangi di bata silakan kesempatan hanya sekali adi gua kap nih nalanelip kesempatan ampar kendu J Fortuner 20 Fortuner J ampar kendu lari artinya ku ampar aku kuliah lala gelarku melala utamakan J gelar kundai STH MTH di sinari mungkin dokter pagi dokter ni aja lala ko lebih di bata waktu aku cipu Tuhan Yesus aku kalah berdosa inda aku alokan aku niku maka lako alokan na pada waktu adina du bahasa internet, nada jangan tekan Tuhan mupe telanjang bes kayu salib Allah kumela pe. Ya, cari aja baca itu di situ. Tapi bagi kendu, engkai makanya telanjang jah, gara-gara dosaku, gara-gara dosaku. Engkai maka dibata lahir ikan dan domba, gara-gara dosaku, gara-gara dosaku. Engkai maka dibata tadi kena sorga gara-gara dosaku, gara-gara dosandu. Jadi dipaksa langa lembut kendu ukurdu. Ingat dulu pagi payo kata pendeta si Om Binda ini dulu pagi. Maka pas sebelum masalah dapat kutanggung, pertanyaannya lebih ngokam ibas Tuhan tahlang. Pastikan kamu bas Tuhan Yesus sebab jeme keselamatan jangan ngebaci ala kendu pagi kesusahan pagi ala kendu kesenangan kamu mampu menghadapi kesusahan dan kesenangan. Adi kesenangan perlu perlu melala kalak senang ceda keluarganya melala langa yang murid senang menciri dengan sabu senang betaksa murid modal nasliku boleh dalam senang langali modal nasliku Bumlala set, banci pakai untuk selingkuh. Jadi, bas kesenangan kam perlu kekuatan bas Tuhan Yesus. Gelah Ibrena gegah man bandu tetap kam perdalan bas dalan simuli. Apalagi zaman budare. Dinai bapak-bapak darami selingkuh berberelang bapak-bapak darami kalak jadi teman selingkuh. Fakta adilakam bas dibata gunari gawat apalagi kaganteng siti bagi apa gawat nari. Kita perlu kekuatan dari Tuhan supaya susah senang kita mampu hadapi semua.
kita perlu beribadah. Jadi itu sebabnya saat ini saya nggak panjang ngomong. Manbado kam kedua pengantin. Alakan pagi krina ibas Tuhan Yesus. Ulah pernah kam daw bas Tuhan nari. Aku senang. Antonius ini kan langa boleh dekah saya putri ibadah. Tapi waktu kami belajar jadi tuli kena gua yang alami mujizat ya. sempat apa namanya, ada prediksi dokter kena ini dan itu, dan ketika di scan ternyata nggak ada. Ya biasa, mujizat dalam Yesus biasa, tapi yang penting bukan mujizat, tapi apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar atau tidak. Mujizat biasa. Pada waktu dahulu di Jeddah, di KKR, bas KKR naik mana tulisan, baba kalau sakit lah totokan. Baba kalau sakit buje, baba buje kalau sakit. So Jeddah du totokan malam. Yo malam naik aku mimbar. Lompat dia, aku malam nih. Nah, tidak pendeta naik, isi pepalam kamu nih. Tuhan Yesus. Mulih jenari. Hari Minggu ku gereja ya, sebelum nalani ya pernah gereja. Hari Minggu ku gereja iya. Sekali aku gereja, 2 kali aku gereja, mungkin 2-3 kali aku gereja. Jenari lani aku gereja, ku dahilah ke rumah. Bukan mujizat itu terjadi kok begitu. Dari rumah, engkai kamu lani ku gereja nih. Aku lihat kini tekan. Tapi saya kalau minum mujizat, enggak. Isi papalam kam, Tuhan Yesus. Jadi kaya makalakan berlaku Tuhan Yesus. Aku lihat kini tekan, go dia. Alakan bagi. Gue mekuah hati di batang, gue sampai di batang. Di tengah kini tekan. Pangan tengah kalah kini tekan man batang kayu, man batu, dan sebagainya. Artinya apa? Udah terima mujizat pun masih ada orang sulit percaya. Tapi dengar nih, ini udah kalian udah melihat, mengalami. Tapi saat ini yang aku mau tegaskan adalah ini jauh lebih penting daripada mujizat. Berada dalam Yesus, ikut Yesus, mengalami mujizat itu bonus. Yakinlah ke depan makin banyak mujizat. Amin. Tapi bukan mujizat yang kita cari. Yang kita cari adalah Tuhan Yesus yang memberikan. Jalani semua, hadapi semua dalam Yesus. Manbandu be, kerina kam si hadir keluarga baspak saya dah gedang. Kata di batenda. Pertama lebih pastikan kam go ibas Tuhan Yesus. Yesus ingin sadalan ku sorga. Pastikan kam go bas Tuhan Yesus. Jangan adik kambut bas Tuhan Yesus, hadapi kerina ibas Tuhan Yesus. Maka baik suka, baik susah, baik senang, baik susah, baik kelimpahan, kekurangan, segala perkara kita dapat tanggung. Karena Yesus memberi kita kekuatan. Amin. Kita tunduk kepala.